Frans Kaisiepo, pahlawan revolusi kemerdekaan Indonesia. Frans Kaisiepo lahir pada 10 Oktober 1921 dan meninggal pada 10 April 1979. Adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia. Ia menjabat sebagai gubernur Provinsi Papua keempat pada tahun 1993. Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia sebagai wakil Provinsi Papua. Ia terlibat dalam konferensi Malino di mana pembentukan Republik Indonesia Serikat dibahas. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 077 TK 1993, nama Frans Kaisiepo ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia dari Papua. Biografi: Frans Kaisiepo lahir di Pulau Biak pada 10 Oktober 1921. Dia pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dari sekolah kursus pegawai Papua atau Papua Bestur School di sekolah Nica, sekarang Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1945, Frans bersama Sugoro Atmoprasojo di sekolah kursus pegawai. Mereka dengan cepat menemukan titik temu karena dukungan bersama mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Kaisiepo sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas aneksasi Nugini Belanda oleh Republik Indonesia. Pada 31 Agustus 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Frans termasuk salah satu orang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada bulan Juli 1946, Frans menjadi utusan Nugini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai juru bicara, dia menyarankan wilayah itu disebut Irian, menjelaskan kata itu berarti tempat yang panas dalam bahasa aslinya Biak. Pada bulan yang sama, Partai Indonesia Merdeka didirikan oleh Frans di Biak dengan Lukas Rumkorem sebagai pemimpin terpilih partai tersebut. Pada Agustus 1947, Silas Panare memimpin pengibaran bendera merah Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan penangkapan semua peserta oleh polisi Belanda. Mereka dikurung selama lebih dari 3 bulan. Selama itu Frans dari Johannes Arix mengambil peran Papare. Johannes kemudian mengetahui rencana untuk mengintegrasikan Irian Barat sebagai wilayah Indonesia. Alih-alih mengembangkan otonominya, Frans terlibat dalam pemberontakan di Biak pada Maret 1948, memprotes pemerintahan Belanda pada tahun 1949. Ia menolak penunjukan sebagai pemimpin delegasi Nugini Belanda dalam konferensi meja bundar Belanda Indonesia karena ia merasa Belanda berusaha mendikte dia karena perlawanannya. Dia dipenjarakan dari tahun 1954 hingga tahun 1961. Karir politik Frans Kaisiepo. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1961, ia mendirikan Partai Irian yang berupaya menyatukan Nugini Belanda dengan Republik Indonesia untuk membayangkan dekolonisasi Nugini Belanda. Presiden Soekarno berpidato yang mendirikan Trikora atau yang disebut dengan Trikomando Rakyat pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Tujuan komando itu adalah 1. Membatalkan pembentukan negara Papua yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda.
kedua, mengibarkan bendera Indonesia di Irian Barat, dengan demikian menegaskan kedaulatan Indonesia di daerah tersebut. 3. Mempersiapkan mobilisasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan penyatuan tanah air. Sebagai hasil dari pidato bersejarah ini, banyak yang memilih untuk mendaftar di angkatan bersenjata sebagai bagian dari operasi Trikora. Karena aksi Trikora, pemerintah Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 pada 12.01. Pengalihan penyelenggaraan pemerintah ke UNTA terjadi pada 1 Oktober 1962. Pengalihan Irian Barat ke Indonesia dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun berikutnya pada 1 Mei 1963. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan diserahi tugas untuk mengembangkan wilayah tersebut dari tahun 1963 hingga 1969. Pada akhir tahun itu, orang Papua harus memutuskan apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tetap otonom atau tidak. Gubernur Irian yang pertama adalah Eliezer Bonai yang menjabat kurang dari setahun 1963 sampai 1964. Bonai pada awalnya berpihak pada orang Indonesia. Namun pada tahun 1964 ia menggunakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Jaya untuk menyerukan kemerdekaan Irian Barat sebagai negara yang terpisah. Permintaan ini diteruskan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kematian Frans Kaisipo. Kaisipo meninggal dunia pada 10 April 1979. Ia dimakamkan di sebuah lahan di seberang Jalan Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Kampung Mokmer, Kabupaten Biak Numfor, yang sekarang menjadi Makam Pahlawan Nasional Indonesia Frans Kaisipo. Makam beliau dan TMP Cendrawasih terletak beberapa kilometer ke arah timur Bandara Internasional Frans Kaisipo. Keteladanan dari Frans Kaisipo, yang pertama ialah kegigihan dan pantang menyerah. Yang kedua ialah jiwa nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga ialah kukuh pada nilai yang dijunjung. Menghubungkan keteladanan dari Frans Kaisipo dengan diri saya, yaitu keteladanan yang pertama, kegigihan dan pantang menyerah. Itu seperti ketika saya pertama kali bertanding pencak silat, saya kalah, dan di pertandingan berikutnya saya belum bisa merasakan kemenangan hingga pada akhirnya di pertandingan beberapa bulan yang lalu saya berhasil memenangkan emas pada pertandingan tersebut. Dan yang keteladanan yang kedua ialah jiwa nasionalisme yang tinggi, yaitu dengan mencintai Indonesia dan selalu mengikuti kegiatan upacara dan mencintai rupiah. Dan keteladanan yang ketiga ialah kukuh pada nilai yang dijunjung. Itu seperti diri saya ketika menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai norma yang ada pada masyarakat. Terima kasih. Keteladanan Frans Kaisipo. 1. Kegigihan dan pantang menyerah. Contohnya seperti saya berlatih untuk mengasah bakat futsal saya. Saya ingin menjadi pemain futsal yang hebat dan bisa membanggakan sekolah dan orang tua saya. Yang kedua, jiwa nasionalisme yang tinggi. Contohnya seperti merasa bangga jadi warga negara Indonesia dan ikut mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Yang ketiga, kukuh pada nilai yang dijunjung. Contohnya seperti tidak terlambat saat berangkat sekolah dan
rajin di sekolah, tidak nakal. Dah, itu saja.